Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Bogi Satrio kembali menemani Anda dalam acara Rumah Anak Muda Masa Depan. Dan seperti biasa di acara ini kita akan membahas terkait anak muda dan masalah hukum di Indonesia. Kali ini kita akan mengetengahkan tema terkait mafia tanah. Ya, pemirsa, maraknya praktik mafia tanah ditengarai salah satu penyebab terhambatnya proses reformasi agraria dan mengakibatkan sulitnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara agraria serta pertanahan. Praktik mafia tanah merupakan bentuk nyata dari perselingkuhan antara pemodal besar, pihak birokrasi, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi tiga kekuatan ini sering tidak segan menggunakan kekerasan, termasuk menciptakan konflik horizontal antara masyarakat yang menguasai lahan dengan organisasi masyarakat lainnya untuk menguasai lahan sasaran. Untuk itu di studio sudah hadir yang kami hormati tentunya Sekjen Ikatan Notaris Indonesia Bapak Tri Firdaus Akbarsyah. Salam sejahtera, salam sehat nih. Sehat Mas. Iya, Alhamdulillah. iya, Pak Tri, tentunya sudah mulai macet lagi, berarti keadaan sudah mulai normal lagi, tapi kita harus tetap waspada ya dengan gelombang ketiga. Katanya bulan Desember nih, akhir-akhir tahun begitu Pak Tri. Biasanya habis Natal ya, habis kumpul-kumpul, libur panjang begitu. Mudah-mudahan nggak terjadi ya Pak Tri ya. Baik Pak Tri, kita tentunya ingin memberikan edukasi juga bagi para mahasiswa, khususnya para adik-adik kita nih, kaum milenial begitu, terkait mafia tanah begitu. Sebenarnya mafia tanah ini sudah ada mulai kapan sih Pak Tri? Kayaknya baru-baru terakhir ini kan benar-benar yang lagi di blow up ya terkait kasus Nirina Zubir begitu. Iya. Sebenarnya mafia tanah ini udah lama Mas, udah lama sekali. Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 UPA dari tahun 60 loh. Di situ aja sudah ada sengketa-sengketa. Dilanjutkan ada peraturan lagi PP 10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah tahun 61. Nah dari situ aja sudah ada sengketa-sengketa sampai sekarang. Nah hanya sekarang ini karena sudah setiap informasi itu gampang diviralkan, apalagi kemarin terjadi dengan orang tuanya Pak Dino Patijalal, salah satu wakil Menteri Luar Negeri ya. Lalu kemarin sama Nirina Zubir. Nah, ada konferensi pers dan itu diviralkan. Seolah-olah disitulah baru mulai mafia tanah. Padahal sih enggak. Sebelumnya sudah ada, sudah lama. Hanya tidak di blow up. Sebenarnya siapa nih yang terkait di proses? Karena nggak mungkin sendirian kan mereka bekerja. Nah ini siapa yang harus kita... Mafia tanah ini ya Pak cukong-cukong pada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mendapatkan harga tanah yang murah. Harga tanah murah, dia dapat nilai yang besar. Cukong-cukong biasanya begitu. Dan ada juga yang bermain sengaja bagaimana caranya sertifikat ini masuk bank, dapat duit dari bank seolah-olah duitnya untuk usaha, pinjam uang itu sebagai agunan, padahal tipu muslihat semua itu, tipu muslihat semua, gitu Mas. Tapi pasti ada keterkaitannya juga dengan notaris begitu ya Pak ya. Nah ini Bapak bagaimana melihat sebagai Sekjen Ikatan Notaris Indonesia mencermati hal ini Pak? Notaris dalam menjalankan jabatannya pembuatan akte itu secara formal. Seseorang datang bawa sertifikat, bawa KTP, bawa identitas lain, kita lihat sama, itu kita buat. Notaris tidak mempunyai hak untuk meneliti secara material. Apakah KTP ini palsu, apakah PBB ini palsu, apakah surat nikahnya palsu, apakah kartu keluarganya palsu. Itu kita tidak punya kewenangan di situ. Kita hanya melihat. Sama seperti seseorang membawa KTP palsu, datang ke kantor polisi, mau minta surat keterangan hilang. Pak, saya hilang dompet, ini KTP saya. Namanya siapa kamu? Ketik. Sama saja begitu. Jadi tidak ada kewenangan. Seseorang datang ke sana, bawa surat-surat asli, padahal palsu itu sebenarnya ya. Kita lihat. Lalu dibuatkanlah akte.
untuk misalnya ada akte peralihan. Berarti notaris juga harus waspada juga ya dengan satu Betul. identitas yang palsu begitu ya Pak? Ya? Betul sekali, betul Nah sekali. ini Mas. kalau misalnya ternyata tidak ada kewaspadaan juga bagi notaris ini, berarti yang salah siapa nih Pak? Nah, disinilah tugas dan wewenang daripada notaris untuk melakukan penelitian sesuai dengan di pasal 16 UU JN. Notaris itu harus jujur, seksama, teliti, mandiri, tidak berpihak. Disitulah yang harus kita pegang. Kita kan bisa punya feeling. Kita kan sudah terbiasa melihat KTP, melihat apa-apa, melihat kartu surat-surat itu. Seseorang datang kita lihat, wah ini kayaknya palsu ini. Daripada kita juga ikut bermasalah nantinya, lalu dan bisa merugikan pihak lain, ya lebih baik kita tolak. Baik. Tapi kalau misalnya ternyata memang notarisnya itu sendiri bermain, itu bagaimana Pak? Ada sanksi yang tegas. Ada sanksi yang tegas. Di dalam peraturan dari Menteri Hukum dan HAM, itu kita ada majelis pengawas. Majelis pengawas yang mengawasi kegiatan-kegiatan notaris harus melakukan pembuatan aktenya sesuai dengan aturan yang ada. Tidak boleh lari dari situ. Selama dia melakukan penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran, ada hukuman yang dia terima. Dan tentunya juga ada sanksi dari Ikatan Notaris Indonesia Ada ya, ketika sanksi anggotanya dari juga majelis melakukan pengawas, hal yang tidak iya, sesuai begitu ya. ada sanksi dan dari misalnya sampai merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan itu bisa menuntut perdata ataupun menuntut secara pidana. Iya. Kemudian kalau misalnya ini juga pencerahan bagi kaum muda begitu ya, para milenial yang juga mungkin nantinya mereka akan memiliki sesuatu atau misalnya membeli sesuatu karena memang dari sekarang udah harus diedukasi begitu ya Pak ya. Jadi ini ketika kita melihat satu tanah begitu, kemudian kita mau membeli tanah, ini apa aja yang harus diperhatikan Pak? Kemudian juga bagaimana kita juga harus waspada dengan notaris yang mungkin sudah masuk daftar hitam atau apapun begitu yang sudah diperingati. Nah ini bagaimana kita mencermatinya Pak? Jadi sebelum kita membeli sebidang tanah, kita cek dulu. Kita tanya, kita selidiki. Benar nggak tanah dia? Lebih hati-hati lagi kalau tanah kosong. Lebih hati-hati lagi tanah kosong. Kalau ada rumahnya lebih aman. Kalau kita beli dari developer, jelas. Banyak rumah dia bangun, sertifikatnya jelas. Nah, sebelum kita melakukan satu pembayaran atau segala macam, minta tolong sertifikat itu dicek oleh notaris. Notaris punya akun masing-masing. Atau sama-sama si pemilik bawa ke BPN. Benar nggak ini sertifikatnya? Jangan kita terima aspal. Gitu loh. Satu. Kedua, kita lihat identitasnya. Mohon maaf, Bapak yang punya atau Bapak bukan. Gitu loh. Di dalam sertifikat itu nama pemiliknya ada, tanggal lahirnya ada. Itu kita bisa cek diam-diam. Betul nggak tanggal lahirnya segini? Gitu. Nah kalau sudah benar, ya tinggal kita datangkan notaris untuk dilakukan suatu transaksi buat akte. Baik. Jadi kita cek di BPN begitu ya. Ya. Tanahnya, kemudian juga identitas kepemilikannya, begitu ada semua di sana clear begitu ya. Kemudian kalau dari pihak notarisnya sendiri kita bisa ngecek bahwa notaris itu tidak bermasalah atau bagaimana? Bisa. Jadi kita dengan notaris itu kita cek benar nggak notarisnya. Karena baru sekarang ini ada notaris abal-abal. Baru sekarang. Iya, kemarin-kemarin nggak ada, dulu nggak ada. Baru beberapa tahun terakhir ini ada notaris abal-abal, notaris palsu, gitu loh. Ada papan namanya, ada ruang rapatnya, kan bisa saja di dalam ruang rapat itu kita pasang foto presiden kiri kanan, lalu pasang burung Garuda, seolah-olah itu sudah ruang rapat notaris. Dan biasanya pelaku-pelaku ini adalah yang sudah biasa berhubungan dengan notaris. Dia tahu apa saja yang harus disiapkan oleh satu kantor notaris itu. Jadi kita cek di website juga, website ini.id. Di situ ada nama notarisnya.
Misalnya mau ngecek nama saya, Hmm. alamatnya di mana? Di Radio Dalam. Cek, bener nggak di Radio Dalam? Namanya siapa? Sama nggak fotonya? Di Google juga bisa dicek kok, Mas. ini.co.id. ini.id. ini.id ya, untuk Iya. mengetahui apakah notaris itu terdaftar di Ikatan Notaris Indonesia Iya. atau tidak begitu Iya. ya. Kalau tidak ada namanya berarti bisa dikatakan diragukan begitu ya, Pak? Diragukan. Oke, kemudian kalau tanahnya kita ngecek ke BPN begitu Iya, bersama notaris kita iya, ya. iya. Itu sudah langkah-langkah yang sangat jelas ya. Tapi Iya. nanti kami di sesi kedua akan mempersilahkan Boleh. adik-adik untuk bertanya kepada Bapak ya. Boleh, boleh. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali di rumah masa depan, rumah anak muda masa depan. Tetap bersama kami.